Yakin Bu Hamka pernah ngomong gitu, Minang itu Melayu. Tapi yakin gak nanti saya perlihatkan hasil seminarnya tahun 75 lalu mengenai masalah Minangkabau dan Melayu. Kenapa rupanya ingin memelayukan Indonesia? Ada apa? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video gadis Minang yang merespon komentar dari orang Malaysia yang mengatakan kalau Minangkabau itu masuk dalam rumpun Melayu. Akan tetapi gadis asli Minang ini justru malah menolak kalau Minangkabau itu masuk dalam rumpun Melayu. Hal ini berdasarkan pendapat dari Buya Hamka. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Minang itu Melayu. Saya memang nggak pernah ngomong kalau saya itu sehebat. Yakin pernah ngomong gitu, Minang itu Melayu. Saya memang nggak pernah ngomong kalau saya itu sehebat Buya Hamka dan tidak akan mungkin sehebat beliau. Tapi yakin nggak nanti saya perlihatkan hasil seminarnya tahun 75 lalu mengenai masalah Minangkabau dan Melayu. Kenapa rupanya ingin memelayukan Indonesia? Ada apa? Cari geng? Udah kehilangan teman atau gimana? Atau ingin terlihat berkuasa? Kalau memang peradaban Indonesia itu dimulai dari sana, otomatis kami hanya menggunakan satu bahasa kan? Bahasa sana, bahasa negara itu. Tapi faktanya mulai dari Sabang sampai Merauke kami punya bahasa lokal masing-masing, punya bahasa daerah masing-masing yang tidak kami pahami satu sama lain. Kami hanya disatukan oleh bahasa Indonesia. Ya, saya sebagai orang Minang tidak akan paham ketika orang Jawa ngomong, orang Aceh ngomong, orang Sunda ngomong, gak akan paham saya. Dan kami enjoy ajanya tinggal di Indonesia ini, menikmati kami dengan perbedaan-perbedaan itu. Tidak ada pemaksaan harus sama, harus Jawa semua, harus Sunda semua, enggak. Tidak ada pemaksaan dan kami menikmati perbedaan itu karena kami yakini bahwa perbedaan itu sumber dari segala kreativitas. Ada banyak tontonan nantinya, banyak kuliner, banyak kreativitas dan budaya yang dihasilkan. Seru loh. Bukankah prasasti tertua Melayu itu berada ditemukan di Kerajaan Sriwijaya? Itu Melayu tua itu. Yang Palembang sekarang, yang Indonesia sekarang, ekspansinya nggak main-main. Sampai ke Semenanjung Malaya berkuasa, sampai ke Thailand Selatan, Patani sana. Hampir seluruh Sumatera ini di bawah naungan Sriwijaya dulunya. Kecuali Sumatera Barat dan Aceh waktu itu. Tapi sebagian Sumatera Barat ujung-ujungnya mendapatkan juga. Ini adalah cuplikan hasil seminar Buya Hamka di tahun 75 di Riau, menyinggung masalah Melayu dan Minangkabau. Kita baca dari atas, Kampar kiri, Kampar kanan, Rokan, bahkan Kuantan sampai ke batas Paranap, semua sampai sekarang masih mengakui beradat pusaka secara Minangkabau, baik Perpati atau adat Temenggung. Nah, kalian baca yang tengah dan di bawah itu ya, yang paling bawah itu berbunyi, karena itu maka menurut Dr. Abdullah Ahmad, nenek moyang tuan-tuan dari Kampar, daerah Rokan dan sekitar Sungai Siak, sekarang inilah guru-guru nenek moyang kami yang mengislamkan kami orang mudik atau orang pedalaman Minangkabau. Jadi orang Luha itu dulu disebutnya orang mudik atau orang pedalaman Minangkabau. Yang nampak kan itu hashtagnya Buya Hamka? Ada disebut Minang itu Melayu? Tak ada. Yang ada dia jelaskan bahwa di beberapa tempat di Riau sana moyangnya itu masih orang Minangkabau dan masih menggunakan adat istiadat Minangkabau. Jangan kau lawan aku bang, jangan kau lawan aku bang. Aku tak terbiasa kalah berdebat, yang ada-ada ujungnya nanti kau sakit hati, pulang-pulang nangis, ngadu sama mak. Hai Minang lovers, siapa yang tidak kenal Jo Buya Hamka, ulama besar tanah air nan berdarah Minangko. Selain seorang ulama, beliau juga seorang penulis dan pemerhati sejarah. Ketika jadi pemekalah dalam seminar sejarah Universitas Riau bulan Mei tahun 1975, dan beliau tuangkan dalam buku beliau yang bertajuk Dari Pembendaharaan Lama. Buya mengatakan agar kita generasi bangsa menjadikan buku karya sejarawan Arab sebagai rujukan kita dalam mempelajari sejarah bangsa kita, dan jangan menjadikan
sejarawan barat sebagai rujukan sejarah bangsa Kitogo. Keinginan Buya tentu masuk akal, sebab Allah menjadi rahasia umum, banyak dari sejarah yang Allah dirubah, dikaburkan, dan bahkan diputarbalikkan oleh para sejarawan barat. Buya juga menyayangkan ketika bangsa kita Allah merdeka malah menggunakan aksara penjajah sebagai aksara resmi negara kita. Padahal sebelumnya Allah berabad-abad kita menggunakan aksara Arab yang kita kenal dengan aksara Arab Melayu. Dan berbicara tentang orang Melayu Riau, maka dari bukti sejarah Buya menegaskan bahwasanya orang Melayu asli di Riau hanyalah orang-orang pedalaman yang tinggal di Bukit Talang Mamak dan orang Kubu. Adapun dinamakan Melayu Riau sejak zaman Pasai bukanlah orang Melayu asli, melainkan orang-orang yang berada di bawah naungan kekuasaan raja-raja Melayu. Bahkan faktanya, raja-raja orang Melayu tidak berasal pula dari bangsa Melayu, melainkan berasal dari daerah di luar Melayu. Lalu Buya berpesan agar kepada masyarakat Riau jangan mengatakan para pedagang dari Sumatera Barat itu sebagai orang Minang, tapi cukup katakan saja sebagai perantau dari Sumatera Barat. Karena apa? Sebab sebagian besar wilayah di Riau termasuk kepada wilayah Minangkabau. Contohnya saja Muaro Takus, dulu termasuk kepada wilayah Luhak Limo Pulau Koto. Beliau juga mengatakan bahwa Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan, dan Kuantan sampai Penarap bahkan Siak masih mengakui beradat secara Minang. Dan makanya pada kesempatan itu Buya sangat menyayangkan tentang sejarawan Riau yang mulai mengotak-ngotakkan diri. Jadi apa pendapat sana? Silahkan berkomentar. Kayaknya bukan satu rumpun. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Minangkabau itu kami mengenal sistem persukuan dan mengenal kata lareh atau klan. Lareh ini setara dengan klan ya. Jadi masing-masing klan itu membawahi beberapa suku. Masing-masing klan atau lareh itu dipimpin oleh satu orang datuk. Ada dua kekuatan besar, lareh kekuatan besar di Minangkabau itu. Yang pertama lareh Bodi Caniago dan lareh Koto Piliang. Dan satu lagi yang agak kecil itu lareh Nan Panjang. Dan apakah di sana mengenal sistem persukuan? Kemudian dari masing-masing suku itu ada beberapa yang punya perguruan silat, seperti suku Bendang contohnya. Mereka menciptakan silat harimau. Orang Minang pasti punya suku, seperti saya contohnya suku saya Tanjuang, bapak saya Sukumbang. Karena mama saya Tanjuang, maka saya Tanjuang, karena suku diturunkan melalui ibu dan ke anak di Minangkabau secara matrilineal. Apakah di sana mengenal sistem persukuan begini? Yang terakhir adalah falsafah hidup orang Minangkabau itu ada basani sarak basani kitabullah, sarak mengato, adat memakai. Falsafah ini setara dengan ideologi ya. Nah di sana ideologi bangsanya apa? Kalau nggak sama, berarti tak satu rumpun kan? Oke guys, demikian beberapa cuplikan video di mana ada gadis asli Minang yang menanggapi ataupun merespon komentar dari orang Malaysia yang mengatakan kalau Minangkabau itu juga masuk dalam rumpun Melayu. Akan tetapi dengan tegasnya gadis Minang ini menolak kalau Minangkabau itu masuk dalam rumpun Melayu. Dan apa yang dijawab oleh gadis Minang ini berdasarkan pendapat seorang Buya Hamka, bahwasanya Minangkabau itu bukanlah rumpun Melayu. Dan kenapa yang selalu ada di pikiran orang-orang Malaysia, semua yang ada di Indonesia itu adalah masuk dalam rumpun Melayu? Tidak lain karena di Malaysia itu menganut namanya konsep alam Melayu, di mana semua kawasan di Asia Tenggara itu dimasukkan sebagai satu rumpun Melayu. Sedangkan dengan kita melihat definisi Melayu di Malaysia saja, itu bagi kita orang Indonesia itu sudah salah. Oke guys, demikian videonya. Gimana nih buat teman-teman yang dari Padang ataupun Sumatera Barat yang mungkin lebih paham? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Oke guys, demikian videonya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.